A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Kita lanjutkan membaca buku karya Syekh Tuan Guru Abdul Somad LCMA. Semoga dengan membaca buku ini kita dan para pendengar mendapatkan pencerahan, mendapatkan ilmu yang baru. Ini saya membacakan bab pertama, masalah ke-1, yaitu ikhtilaf dan mazhab. Ini makna khilaf dan ikhtilaf. Untuk mengetahui makna kata khilaf dan ikhtilaf, mari kita lihat penggunaan bahasa Arab. Ini bahasa Arabnya tidak saya bacakan karena takut salah. Ini saya berbeda dengan dalam suatu perbedaan. Ini artinya, dan ini ada bahasa Arabnya yang menurut bahasa Indonesia itu telah ikhtilaf jika setiap orang pergi ke tempat yang berbeda dari tempat yang dituju orang lain. Jadi ini masalah makna khilaf dan ikhtilaf adalah adanya perbedaan. Sebagian ulama berpendapat bahwa khilaf dan ikhtilaf mengandung makna yang sama, namun ada yang juga ulama yang membedakan antara khilaf dan ikhtilaf. Ikhtilaf perbedaan dengan dalil, khilaf perbedaan tanpa dalil. Maka selalu kita mendengar orang mengatakan ulama ikhtilaf adalah masalah ini, atau ungkapan ini adalah masalah khilafiyah. Maksudnya bahwa para ulama tidak satu pendapat dalam masalah tersebut. Contoh ikhtilaf ulama dalam memahami nas. Nih, untuk contoh, wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepalamu. Quran Surat Al-Ma'idah surat ke-5 ayat ke-6. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini saya bacakan bahasa Indonesianya saja. Ibnu Al-Mughirah berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu. Beliau mengusap ubun-ubunnya, mengusap bagian atas sorban dan bagian atas kedua sepatu khufnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Ini an Anas bin Malik qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau alaihi imamah fitriyatun fan khalaqa yadahu min tahtil imamati famasaha muqallama ra'sihi walam yangqud imamah. Ini maaf salah,
Ini artinya saja yang biar lebih jelas. Dari Anas bin Malik, ia berkata, saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu, di atas kepalanya ada sorban buatan kotor. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasukkan tangannya dari bawah sorbannya. Beliau mengusap bagian depan kepalanya. Beliau tidak melepas sorbannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ini saya bacakan artinya saja. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap kepalanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan kedua telapak tangannya ke depan dan ke belakang. Beliau awali dari bagian depan kepalanya hingga kedua telapak tangannya ke tengkuknya. Kemudian ia kembalikan lagi ke tempat semula. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menyikapi ayat dan beberapa hadis tentang mengusap kepala di atas, muncul beberapa pertanyaan. Bagaimanakah cara mengusap kepala ketika berwudu? Apakah cukup menempelkan telapak tangan yang basah ke bagian atas rambut, atau telapak tangan mesti dijalankan di atas kepala? Apakah cukup mengusap ubun-ubun saja, atau mesti mengusap seluruh kepala? Disinilah muncul ikhtilaf di antara ulama. Para ulama beristihad, maka ada beberapa pendapat ulama tentang mengusap kepala ketika berwudu. Wajib mengusap seperempat kepala sebanyak 1 kali, seukuran ubun-ubun di atas 2 daun telinga, bukan mengusap ujung rambut yang dikepang atau diikat, meskipun hanya terkena air hujan atau basah bekas sisa air mandi, tapi tidak boleh diambil dari air bekas basuhan pada anggota wudhu. Pada anggota wudhu yang lain, misalnya air yang menetes dari pipi mengusap ke kepala, ini tidak sah. Ini dalil mazhab Hanafi. Mesti mengikuti makna mengusap menurut urf, kebiasaan. Maka huruf ba pada ayat biru usakum artinya menempel. Menurut kaidah, jika huruf ba masuk pada kata yang diusap, maka maknanya mesti menempelkan seluruh alat yang mengusap. Maka mesti menempelkan telapak tangan ke kepala. Jika huruf ba masuk ke alat yang mengusap, maka mesti mengusap seluruh objek yang diusap. Jika seluruh telapak tangan diusapkan ke kepala, maka bagian kepala yang terkena usapan adalah seperempat bagian kepala. Itulah bagian yang dimaksud ayat mengusap kepala. Hadis yang menjelaskan ayat ini, riwayat Abu Dawud dari Anas. Ia berkata, saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu, di atas kepalanya ada sorban buatan kotor. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasukkan tangannya dari bawah sorbannya. Ia mengusap bagian depan kepalanya. Ia tidak melepas sorbannya. Hadis ini menjelaskan ayat yang bersifat mujmal, global atau umum. Ubun-ubun atau bagian depan kepala itu seperempat ukuran kepala, karena ubun-ubun 1 bagian dari 4 bagian kepala. Itu mazhab, dalil dari mazhab Hanafi. Ini mazhab Maliki. Wajib mengusap seluruh kepala. Orang yang mengusap kepala tidak mesti melepas ikatan rambutnya dan tidak mesti mengusap rambut yang terurai dari kepala. Tidak sah jika hanya mengusap rambut yang terurai dari kepala.
Sah jika mengusap rambut yang tidak turun dari tempat yang diwajibkan untuk diusap. Jika rambut tidak ada, maka yang diusap adalah kulit kepala, karena kulit kepala itulah bagian permukaan kepala bagi orang yang tidak memiliki rambut. Cukup diusap satu kali, tidak dianjurkan mengusap kepala dan telinga beberapa kali usap. Itu menurut mazhab Maliki. Dalil mazhab Maliki, huruf ba mengandung makna menempel, artinya menempelkan alat kepada yang diusap. Dalam kasus ini menempelkan dengan ke seluruh kepala, seakan-akan Allah berfirman, tempelkanlah usapan air ke kepala kamu. Hadis riwayat Abdullah bin Zaid, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap kepalanya dengan kedua tangannya. Ia usapkan kedua tangannya itu ke bagian depan dan belakang. Ia mulai dari bagian depan kepala, kemudian menjalankan kedua tangannya hingga ke tengkuk. Kemudian ia kembalikan lagi ke bagian depan tempat ia memulai usapan. Ini menunjukkan disyaratkan mengusap seluruh kepala. Ini menurut mazhab Hambali, seperti mazhab Maliki dengan sedikit perbedaan. 1. Wajib mengusap seluruh kepala hanya bagi laki-laki saja, sedangkan bagi perempuan cukup mengusap kepala bagian depan saja, karena Aisyah mengusap bagian depan kepalanya. Kedua, wajib mengusap 2 daun telinga, bagian luar dan bagian dalam daun telinga, karena kedua daun telinga itu bagian dari kepala, sebagaimana hadis riwayat Ibnu Majah, kedua telinga itu bagian dari kepala. Ini yang selanjutnya itu menurut mazhab Syafi'i, wajib mengusap bagian kepala, boleh membasuh kepala, karena membasuh itu berarti usapan dari lebih dari sekedar usapan. Boleh hanya sekedar meletakkan tangan di atas kepala tanpa menjalankan tangan tersebut di atas kepala, karena tujuan mengusap kepala telah tercapai dengan sampai air membasahi kepala. Dalil mazhab Syafi'i, hadis riwayat Al-Mughirah dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap ubun-ubunnya dan bagian atas sorbannya. Dalam hadis disebutkan cukup mengusap bagian saja, yang dituntut hanyalah mengusap secara mutlak atau umum tanpa ada batasan tertentu, maka bagian saja sudah mencukupi. Jika huruf ba masuk ke dalam kata jamak plural, maka menunjukkan makna sebagian, maka maknanya usapkan sebagian kepala kamu saja. Mengusap sedikit sudah cukup, karena sedikit itu sama dengan banyak, sama-sama mengandung makna mengusap. Ini komentar Syekh Mahmud Saltut dan Syekh Muhammad Ali Asyais, dikutip oleh Syekh Dr. Wahbah As-Suhaili. Ini saya bacakan bahasa Indonesia saja. Yang benar bahwa ayat wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kamu, termasuk ayat yang bersifat umum, tidak menunjukkan lebih dari sekedar mengusap kepala. Usapan itu sudah terwujud apakah dengan mengusap seluruh kepala, mengusap bagian kepala sedikit ataupun banyak. Selama dapat dianggap sebagai makna mengusap, adapun mengusap 1 helai atau 3 helai rambut
tidak dapat dianggap mengusap. Ini ada uraian, kita bacakan waktu selanjutnya. Semoga dengan membaca ini, walaupun terpatah-patah, saya mohon maaf. Kiranya salah dan dosa semua diampuni. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.